Buat Dina, Teta, Lola, betul ya? Ada pertanyaan Ya, apa nih seputar karir yang kalian pengen diskusiin? Silahkan. nggak jelas karirnya, Kak. Loh, tanyain ada pertanyaan apa seputar pencarian kerja yang kalian masih bingung? Ya, kami lama kerjanya di berbagai aplikasi Jobscare, cuman ya dapatnya interview yang di ruko-ruko semua, Kak. Oh gitu. Jadi pertanyaannya apa? Kamu ada pertanyaan apa buat aku? Ya, gimana cara bedain yang nggak pialang sama pialang, kayak gitu, yang penipuan gitu, Kak. Wah, ini ada dua hal yang berbeda nih. Aku jawab ya. Lowongan kerja palsu sama lowongan kerja penipuan itu dua hal yang beda. Oke? Lowongan kerja pialang itu belum tentu palsu. Selama perusahaan pialang tersebut diawasi oleh Bapepti gitu, maka itu adalah pialang resmi, pialang asli. Nah, nanti tergantung kalian pengen berkarya, bekerja di pialang atau enggak gitu. Sebelum kalian mau masukin, nggak usah ngomongin pialang, ngomongin ke pekerjaan apapun, browsing dulu. Ini bisnisnya gimana, cara kerjanya gimana, apa targetnya, bekerjanya sama siapa aja gitu. Ingat ya, pialang sama palsu ini tuh dua hal yang berbeda gitu. Selama perusahaan sama kayak perbankan, keuangan, asal diawasin sama OJK, resmi, asli gitu. Kalau nggak diawasin sama OJK, ya ilegal gitu. Ingat ya, pahamin dulu ya. Aku geser dulu. Jadi selama diawasin oleh Bapepti kayak gitu, resmi, asli. Tinggal kalian cocok nggak sama model bisnisnya gitu. Singkirin dulu nih pialang. Sekarang kita ngomongin loker palsu. Dari pertanyaannya Dina yang kelihatan masih bingung gitu ya. Aku simpulin pertanyaannya adalah gimana cara bedain lowongan kerja asli sama palsu. Nih aku kasih tahu dulu. Lowongan kerja dibagi jadi dua. Ada lowongan kerja asli, ada lowongan kerja palsu. Paham? Nah, lowongan kerja palsu ini kita bagi jadi dua. Ada namanya lowongan kerja palsu bereputasi baik, ada namanya lowongan kerja palsu bereputasi buruk. Ini definisiku sendiri. Oke? Apa itu lowongan kerja palsu kok reputasinya baik? Yaitu lowongan-lowongan kerja yang pura-pura jadi perusahaan terkenal, yang pura-pura jadi perusahaan bereputasi baik. Biasanya ngincar-ngincar perusahaan gede-gede yang bagus-bagus, bisa BUMN, bisa swasta. Banyak beredar misalkan loker palsu apa misalkan yang kalian pernah tahu gitu. Telkom ada, loker palsu PLN ada. Pura-pura ngaku-ngaku jadi PLN sama Telkom. Tapi itu lokernya palsu. Sehingga kalau teman-teman nanti kunjungin website resminya perusahaan-perusahaan ini yang bereputasi baik ini suka ada peringatan. Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan perusahaan titik-titik gitu. Kak, rekrutmen resmi informasinya dibagikan melalui ini dan kami tidak bekerja sama dengan pihak travel manapun misalkan atau tidak dipungut biaya apapun gitu-gitu. Perusahaan-perusahaan gede itu tuh banyak yang kayak begitu. Namanya dicatut, ada loker palsu ngaku-ngaku jadi perusahaan resmi. Nah, ini contoh loker palsu bereputasi baik. Loker palsu ngaku-ngaku menjadi perusahaan yang kita kenal. Gitu loh. Oke? Ada juga namanya loker palsu bereputasi buruk. Loker palsu bereputasi buruk ini ada beberapa kemungkinan. Satu, namanya itu kita nggak familiar. Ya kan? Ada loker PT apa, tapi PT-nya tuh fiktif. Perusahaannya tuh fiktif. Kita juga nggak familiar sama namanya. Yang kedua, namanya mungkin dibikin mirip kayak perusahaan asli. Misal, ada perusahaan namanya itu PT Apel Jeruk Jambu. Terus tiba-tiba loker palsunya namanya PT Apel Jeruk Melon. Gitu. Jadi namanya tuh dimirip-miripin sama perusahaan yang asli. Biar kita tuh cuma menduga-duga pakai perasaan. Macam-macam nanti di luar sana. Namanya diserempet-serempetin pakai nama engineering gitu. Pakai nama apa misalkan yang ada ada kata-kata kunci yang sering dipakai tuh kayak gitu. Logistik gitu-gitu. Ya dimirip-miripin sama perusahaan-perusahaan asli. Tapi nanti lama-lama kalian akan peka tadi. Jadi loker palsu bereputasi buruk adalah loker palsu yang perusahaannya kita nggak kenal atau namanya dimirip-miripin sama yang asli. Gitu. Nah ini pahami dulu definisi ini. Oke?
Jadi artinya di luar sana begitu kalian ngelihat ada, wah ini ada perusahaan nih, dibuka PT ini, ya jangan senang dulu, asli atau enggak, gitu. Ada yang perusahaan yang namanya nggak kita kenal, ya belum tentu. Jadi kita harusnya gimana? Begitu kita nyari kerja, kita harus cari kerja di sumber resmi dulu. Logikanya gini, ada namanya sumber utama, ada namanya sumber sekunder. Sumber utama itu kan perusahaan ya, yang namanya buka loker kan perusahaan yang buka loker. Maka semua sumber yang keluar dari perusahaannya langsung itu adalah sumber resmi. Jadi kalian itu cari info di sumber resmi dulu. Sumber resmi, sumber utama. Sumber utama tuh misalkan apa? Website perusahaan. Itu kan langsung keluar dari perusahaan. Ya kan? Terus apa? Sosial media perusahaan. Bisa LinkedIn-nya, bisa Instagram-nya. Tapi yang official-nya perusahaan. Nanti adalah job fair. Berperusahaan itu yang datang ke tempat itu. Ya kan? Terus nanti bisa juga di job portal tertentu juga bisa ada yang punya akun adalah perusahaan itu. Jadi sumber-sumbernya itu benar-benar dari perusahaan itu. Nah, di luar dari sumber primer, nanti ada sumber sekunder yang sifatnya itu reshare atau repost. Ya paling gampang grup WA aku lah. Grup WA aku ini kan bukan sumber utama, bukan sumber resmi. Tapi aku dapat dari sumber utama, aku share lagi gitu loh. Tahu ya? Mungkin di luar sana banyak tuh. Entah di Telegram lah, entah di website-website mana atau di sosial media mana, job-job portal yang ada di sosmed gitu. Itu kan sumber sekunder, hasil repost gitu. Nah, kalian kalau begitu dapetin info loker, langsung merujuknya ke sumber resminya dulu, ke sumber utamanya dulu. Kamu dapat dari temanmu, ini ada loker, tanya dulu. Jangan mentang-mentang dari temanmu, terus langsung lamar. Ini dapat dari mana? Udah dicek belum keasliannya? Gitu. Atau kalian nyari sumber, ada yang lewat gitu. Set, dicari dulu. Perusahaannya apa? Cari dulu di Google. Cari website perusahaannya mana. Beneran nggak lagi ngepost itu, nggak ada official LinkedIn-nya, posting loker itu nggak, cari di sini, posting nggak, jangan kebalik, kebanyakan orang nyari loker, yang dicari itu adalah profesi yang lagi buka, nggak ngeliat dulu ini asli atau nggak. Jadi kalian begitu nyari loker, dapat loker, dicek dulu ini asli atau enggak. Kalau palsu tinggalin, kalau masih jelas tinggalin, nanti dulu gitu. Jadi kalau kalian dapat loker gitu, jangan kebalik. Begitu lihat loker, ini admin nih, ada loker admin, lamar. Begitu diundang panggilan tes, baru mikir, ini asli nggak ya? Lah kebalik gitu. Cek dulu asli atau enggak, baru ngelamar. Jangan asal ngelamar baru ngecek asli atau enggak, kebalik. Data kalian udah masuk ke penipu. Gitu loh. Kenapa ada yang mau senyum? Berarti ada yang habis ngalamin kayak begitu nih gitu. Itu si Lola rada begini, berarti ada yang habis ngalamin nih gitu. Aku baca muka kalian ya di sini ya gitu. Oh, gitu ya, paham ya? Gitu. Jadi caranya begitu. Merujuk gitu, dapat dari mana? Dari sini. Kalau di grup WA aku semua udah aku filter. Tenang kalian. Tapi kalau kalian punya sumber loker lain, nyari di luar sana sini kayak gitu. Selalu begitu dapat loker cek dulu asli atau enggak. Jangan pakai perasaan. Di browsing dulu. Apalagi kalian belum peka. Misalkan kalian di sini termasuk fresh graduate atau masih junior, pengalaman kerja masih di bawah 2 tahun. Itu harus dibiasakan dulu. Nanti kalau udah peka, nggak usah ngecek sana sini, tinggal lihat, oh ini palsu, ini asli, itu udah bisa. Mata kalian udah terlatih, udah punya journey. Kalau belum, jangan males. Jangan buru-buru kayak, oh ini ada nih. Walaupun kalian dapat loker di sumber yang terpercaya pun, misalkan kalian dapatnya di job portal ABC, itu cek dulu beneran ke sana nggak gitu. Kalian dapat di LinkedIn. LinkedIn itu loker palsu juga ada, jangan salah kayak gitu. Berapa banyak itu. Jadi jangan mentang-mentang dapat dari temen, dapat dari sini. Berapa banyak aku case-case teman-teman itu dapat loker palsu dari orang tuanya. Datengin loker palsu, habis aku tanya dapat lokernya dari mana? Dari ayahku, dari ibuku. Ditanyain nggak dapat lokernya dari mana? Enggak. Ternyata bapak ibunya nyari di Google. Lowongan kerja terbaru misalkan Mei 2024 enter. Apapun yang keluar dikasih ke anaknya. Karena kasihan aja anaknya masih nganggur. Terus kita udah tahu mentang-mentang dari ortu terus langsung ngini, jangan begitu. Gitu. Kalian mendekatkan diri. Jadi kalian kayak minta ditipu kayak gitu. Kalian harus peka gitu ya. Yang harus dilakukan pada saat melihat suatu loker adalah merujuk ke sumber resminya. Websitenya beneran ada nggak? Ada. Bener nggak ngirim emailnya ke ini? Gmail begini. Apa ada website resminya? Belum tentu Gmail itu palsu.
Tapi disamain dulu. Semua info resmi lewat sini. Oh ya sudah, berarti ini nggak, skip aja. Kayak nggak ada loker lain aja. Gitu. Jangan coba dulu ah, jangan kayak begitu. Itu awal mula dari kalian ditipu tuh begitu, coba-coba dulu. Gitu. Kalau masih belum, skip dulu, dikumpulin dulu. Yang belum yakin dikumpulin dulu, nanti cari waktu baru dicek. Atau tanya sama yang lebih tahu. Kalian kenal aku punya grup loker, tanya sama aku nggak apa-apa. Gitu. Jangan mentang-mentang ada temennya datengin, atau wah ini deket rumah datengin, atau wah namanya kayak perusahaan asli datengin gitu. Gitu. Itu jangan yang semacam itu. Jadi begitu, aku ulang-ulang terus loh ini kalimatnya, ya. Jadi begitu lihat loker, dicek dulu asli atau enggaknya. Kalau enggak yakin nanya. Jangan ngincar posisinya, mentang oh ini ada operator, oh ini ada QA QC, ini ada HR, ada ini, lamar. Lengah itu namanya. Jangan kebalik. Jangan nunggu ada panggilan tes terus baru sibuk ngecek ini asli atau palsu. Ingat ya, itu dulu ya. Gitu. Nah, sekarang kalau nanti ada loker itu yang kelihatan palsu tuh kayak gimana? Satu, ya balik lagi tadi. Nggak usah ngomongin loker deh, undangan tes gitu. Ya kan? Ada panggilan tes biar kita tahu palsu itu gimana. Jadi palsunya suatu undangan tes itu ada yang umum. Umum yang gampang diidentifikasi. Mungkin kalian udah pernah lihat ada orang ditanyain ini asli atau palsu. Dia bisa langsung cepet bilang itu palsu gitu. Kenapa? Karena ada pencirinya yang umum dulu. Penciri yang umum itu apa? Paling gampang. Satu, disuruh bawa materai. Gitu. Ya. Begitu ada yang minta bawa materai itu udah pasti palsu. Gitu. Nggak ada rekrutmen di awal yang minta bawa materai. Materai itu biasanya ada tuh beberapa kali penipuan itu disuruh bawa materai biar kalian tanda tangan. Nanti kalau kalian lapor-lapor itu nggak bisa. Karena udah ada tanda tangan itu. Nanti kalian kalau mau ngelapor-lapor nanti sampai harus bikin somasi dulu dan lain-lain gitu. Itu udah jelas itu. Yang pertama. Tapi kalau mau dari paling atas gimana? Nama perusahaannya. Nama perusahaannya kalian cari di mana-mana nggak ketemu. Jadi misalkan ada undangan tes, kan ada nama PT itu, PT apa-apa-apa. Coba kalian ketik nama PT-nya di Google Search. Kalian harus bisa menemukan website yang persis kayak yang nongol di hasil pencarian itu. Nggak boleh tadi namanya mirip-mirip ya, harus sama persis. Kalau sama persis, dilihat dulu websitenya itu kayak website resmi atau cuma blog. Kalau cuma blog itu udah jelas palsu. Kalau website resmi, buka dikunjungi. Ada yang bener-bener penipu niat itu websitenya tuh kayak website resmi. Begitu dibuka isinya cuma kosongan gitu. Diklik menu apapun nggak bisa diakses. Jadi kalau ngelihat itu harus sampai detail. Gitu. Ya, nama perusahaan itu. Apalagi kalian cari malah nggak ketemu. Kalian harus peka. Harusnya menemukan informasi perusahaan harus semudah menemukan lokernya. Aku ulang ya. Menemukan informasi perusahaan harus semudah menemukan lokernya. Jangan sampai menemukan lokernya gampang, menemukan websitenya itu setengah mati atau sosmednya itu setengah mati. Kalian harus peka begitu ngetik nama perusahaan, dicari. Hasil pencarian kok isinya tuh loker semua. Sosmednya nggak ada. Websitenya nggak ada. Kalian harus peka. Loker ada di mana-mana, tapi nyari website cari sosmednya kok susah. Siapa yang posting ini? Kan gitu. Harusnya mudah dong gitu. Dapat loker perusahaan gede ya nyari websitenya harus mudah. Dan bisa diklik kalian masuk aja nggak apa-apa biar punya journey-nya kayak gitu. Itu dari nama. Belum nanti dari isinya dari undangannya kalau kalian peka gitu. Berdasarkan lamaran kerja yang kami terima melalui situs online. Udah jelas itu palsu. Situs online apaan? Gitu. Itu bahasa-bahasa yang suka dipakai sama penipu yang sering nyebar ya. Diterima melalui situs online atau bahasanya berdasarkan lamaran yang saya terima melalui ini, garis miring ini atau website resmi lainnya gitu-gitu. Apaan? Gitu. Nanti kalian akan menemukan itu ada undangan, jangan nggak aku share di sini, nanti aku liatin. Gitu. Berdasarkan info dari sini atau website website lainnya. Apaan? Nggak jelas itu. Mereka juga Saya bingung. sering dapat, Kak. Iya, kayak gitu. Ya kan? Atau yang lain ada yang undangannya adalah undangan wawancara dan penempatan kerja. Bahasanya digabung gitu. Udah jelas palsu itu. Ada, Gitu. Kak. Ada, udah. Udah, Nah, yang udah satu dapat, udah dapat kayak yang gitu. satu ada, yang satunya senyum-senyum. Berarti kalian udah dapat di sini. Aku lihat muka kalian semua soalnya gitu. Jadi kayak gitu. Undangan tes sekaligus penempatan kerja. Kan aneh gitu. Nggak ada kayak gitu rekrutmen. Terus habis itu
Apalagi diarahin terkait dengan undangan jam tesnya itu nggak jelas. Tes antara jam sekian sampai selesai. Diusahakan sebelum jam sekian agar kita prioritaskan. Apa itu bahasa-bahasa begitu? Itu jelas bahasa-bahasa palsu. Nanti kalian akan menemukan bahasa-bahasa begitu. Ya. Terus ada lagi apalagi rute-rute melalui ini. Ya terserah aku. Mau aku naik helikopter ya terserah gitu. Gitu bahasa logikanya gitu. Emang kalian tahu semua orang tuh rutenya harus lewat situ semua dulu. Misal kantornya di sini. Iya kalau rute itu memang dia datangnya dari sini bener. Lah kalau datang dari sini, masa muter sini dulu? Masa dari sini gitu loh. Logika aja, nggak ada rute-rute terserah yang datang mau yang datang gimana gitu. Itu jelas ada lagi itu. Terus barang-barang yang dibawa. Tadi materai itu tuh penanda paling gampang gitu. Kalau di undangannya nggak ada materai biasanya dokumen lain bisa disusulkan gitu-gitu. Wah itu udah Iya. jelas itu. Bertemu dengan ibu ini SPSI, dengan ibu ini HRD gitu-gitu. Nama ada SE ya itu. Nanti nama-nama itu tuh terkenal itu nama-nama orang itu. Nanti kalian makin familiar dengan nama-nama orang itu. Ingat ya, jangan cuma terpaku sama nama perusahaannya. Karena si penipu ini nama perusahaan bisa diganti-ganti. Pahami formatnya aja gitu. Langsung begitu lihat undangan di screening. Ada rute-rute palsu. Bawa materai nih, satu, dua lembar, tiga lembar palsu. Nggak usah dibaca semuanya. Ada nama perusahaan kayak begitu. Apalagi tulisannya typo, acak-acakan nggak jelas. Udah jelas. Nanti di belakangnya lagi ada yang ngomongin untuk posisi ini, banyak-banyak kayak gitu. Rute-rute ini diprotes, silahkan bawa teman gitu-gitu. Dah palsu gitu. Yang Gitu. isi Suruh dokumen tadi kan data suruh pribadi. kenapa? Kalau Ada. yang isi data pribadi, Kalau misalnya ngisi dikirim tuh, gini, kalau ngisi data pribadi, kalau itu nggak di awal, jadi balik lagi, data pribadi ini bisa bener, bisa enggak, gitu. Kalau ngisi data pribadinya itu lagi di tengah proses rekrutmen, ya itu nggak masalah sih. Jadi sebenarnya identifikasi asli palsunya tuh nggak, jadi gini ya, belum tentu ngisi data pribadi selama rekrutmen itu palsu ya, gitu. Yang penting dicek dulu sumbernya dari siapa-siapa yang ngomong, gitu. Nah, kalian kalau dapat broadcast ini Google Form, nah itu jangan langsung dilamar tuh, hati-hati. Intinya buat hati-hati, gitu. Kan ada tuh loker-loker nyebar Google Form. Cari tahu dulu. iya. Kan Google Form pun nggak tahu siapa yang nge-share. Cari tahu dulu. Mentang-mentang di formnya ada tulisan rekrutmen PT ini. Bentar, ini yang nge-share siapa awalnya. Apalagi udah hasil forward berkali-kali many times. Aku kalau udah ada Google Form, forward many times, nggak bakal aku lamar dulu. Mendingan aku kelewatan satu loker ini, yang penting dataku aman. Cari tahu dulu ini, gitu. Ya. Jadi ngisi-ngisi data pribadi kalau di awal-awal menurutku enggak sih. Gitu. Apalagi ada bayar-bayar dulu. Wah, itu udah ada bayar-bayar macam-macam itu. Ada yang bayar membership 75.000, 35.000. Ada yang nanti ikut Zoom tapi disuruh bayar. Bayar pakai Zoom apa alasannya begitu. Ada namanya nanti ada undangan bentuknya PDF. Nanti ada biaya-biaya yang nanti dikenakan tapi nanti bisa dikembalikan pengembalian dana. Udah jelas palsu semua itu. Gitu, nggak usah pikir panjang. Nanti kalian aku kasih link yang ada di YouTube aku udah sering bahas tentang contoh undangan kerja palsu yang formatnya PDF maupun yang teks. Kalau yang teks aku belum banyak share ya, yang PDF itu tadi. Nanti kalian juga mungkin akan dapat. Cari playlist contoh undangan kerja palsu. Tonton aja beberapa video. Karena langsung paham nanti, peka gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh undangan kerja yang palsu gitu. Yang udah jelas-jelas yang konyol gitu. Nah, biasanya undangan-undangan palsu kayak begini itu nyebarnya lewat satu website-website yang kita atau blog-blog yang kita nggak bisa cek kebenarannya, keasliannya. Kalian cari lewat Google. Sorry, kadang banyak nyebar lewat Facebook. Kadang nyebar lewat Instagram, nyampur-nyampur. Ada yang Instagram lewat Instagram Ads tiba-tiba ada iklan gitu. Ada yang nanti yang tiba-tiba dalam tanda kutip lewat grup-grup tertentu tapi nyampur. Jadi kadang tuh ada loker asli sama palsu tuh yang di-share bareng gitu. Nanti kalau adminnya ditegur baru ditarik gitu. Belum nanti kalau misalkan kayak di Instagram di Ads kadang suka ada loker palsu yang ada tugas-tugas remote. Yang kasih tugas, bayar, kasih komisi, coret aja kerjaan kayak begitu. Itu lebih banyak palsunya daripada aslinya. Di grup lokerku ada yang ketipu sampai ratusan juta gitu. Kerjaan dihubungi kayak begitu. Nanti ada tugas-tugas ngikut tugasnya cuma nge-like ini itu, cuma ini itu. Gitu. Itu cuma buat pancingan aja kayak gitu. Itu ada. Kalian iseng nanti browsing gini, contoh lowongan kerja palsu, ciri lowongan kerja palsu.
ciri undangan tes palsu, contoh contoh lowongan remote palsu, contoh lowongan part-time palsu, contoh lowongan freelance palsu gitu. Harus meluangkan waktu untuk itu. Jadi setiap hari selain kalian meluangkan waktu untuk cari info loker atau ngelamar kerja, kalian harus meluangkan waktu untuk belajar ciri-ciri loker palsu. Karena di luar sana, para penipu ini tuh meluangkan waktu untuk nipu orang-orang kayak kalian ini. Gitu. Orang mau nipu aja pada belajar. Gitu. Apalagi kalian yang lagi mau ditipu. Makanya karena di luar sana, nggak usah ngomongin tingkat pendidikan. Banyak anak S1, S2 yang ketipu-ketipu kok. Gitu. Apa karena kalian-kalian itu bodoh? Enggak. Kalian cuma belum dapat ilmunya aja. Mungkin di kuliah juga nggak diajarin cara bedain loker asli palsu. Nah, cerita-cerita ini nanti video ini sebarin aja tuh ke teman seangkatan adik tingkat gitu. Biar nanti tahu ciri-cirinya loker-loker palsu kayak gimana biar nggak konyol. Ibaratnya cuma kalian kita-kita ini aja lah yang pernah ketipu kayak gitu. Gitu. Jangan kalau ilmunya nggak jelas mending nanya. Jangan ada yang kepikiran kayak coba aja dulu. Nanti kalau dimintain duit tinggal keluar. Jangan kepikiran itu. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Ini ketawa lagi kenapa nih? Berarti udah ada yang ketipu sampai dimintain duit ya. Datengin tempatnya. Kalian konyol ya. Kalian datengin tempat. Pernah ditipu datengin tempatnya ya? Mereka belum, Kak. Aku yang udah. Oh ya. Malah kamu, Dino. Oke ya kayak gitu ya. Itu maksudnya. Gitu. Jadi Ya jangan kan, sampai. Jangan sampai datengin aja dulu barangkali rezeki. Lo bukan. ya Gitu. kan Kalau sejak jargonnya emang gitu, Kak. Ya jangan begitu ya, jangan kayak misalkan datengin aja dulu, yang penting ada temennya, yuk coba aja yuk, nanti kalau dimintain tinggal keluar. Oh, tidak semudah itu. Gitu. Penipu di luar sana tuh ada yang level level teri sampai level kakap gitu. Jadi kalau sejak awal udah bisa tahu itu palsu ya udah gitu. Gitu. Jadi dan sumber-sumber tadi, sumber-sumber resmi aja kadang masih bocor gitu. Tempat-tempat terbaik aja kadang ada ini. Ibaratnya dalam tanda kutip di semua tempat itu ada kotorannya. Makanya di tempat kayak gimana pun pasti ada sapu, ada tempat sampah, bener gak? Gitu, gitu. Kita ngomongin gitu aja. Nah artinya tadi secara online di tempat-tempat yang aman tadi, cari di website resmi, sosmed resmi itu aman. Tapi kalau yang di luar itu, walaupun kayak sekuat LinkedIn, aku sebut loh sampean gitu. Sampai sekuat LinkedIn itu loker palsu juga ada. Apalagi kadang loker palsu LinkedIn itu bukan diposting, tapi dikirim di DM-in ke orangnya. Jadi yang tahu cuma yang nerima pesan sama yang ngirim pesan. Nah itu gimana kalau kita nggak punya kemampuan identifikasi ini? Gitu. Nah, itu harus dipelajari. Jangan sampai konyol kayak coba dulu coba dulu. Kalian tadi ngecek ada yang sebut Google Maps. Bener, lokasinya ada. Jadi kalian kalau nyari di Google Maps jangan cuma ada titiknya. Dibaca ulasannya. Ada ulasan negatif enggak? Kalau perlu titiknya kamu street view, 3D view. Terus kalau ada titik itu di zoom. Karena seringkali ada titik, ada anak pernah aku praktekin. Ini kak ada titiknya, zoom, 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 zoom. Titiknya ternyata di tengah lapangan. Ada yang titiknya di tengah Tengah perempatan. jalan kadang Kak. Ya, Tengah jalan aja Kak. tengah Tapi jalan. Ya, kadang tengah jalan, kadang di perempatan. Gitu. Ini loh kak ada titiknya. Aku di debat aku pernah gitu. Ini ada kak ada. Yuk, praktekin aja. Kita zoom ya. Sekarang zoom in. Terus gitu, di zoom terus. Tuh titiknya di tengah jalan. Kantor apa tengah jalan? Aku bilang gitu. Coba lihat 3D view-nya, dilihat street view-nya. Gimana? Karena sering, khususnya kalau kalian familiar yang ada di Jabodetabek sini ya. Loker-loker palsu tuh titiknya ya di situ-situ aja. Gitu. Nggak selalu, tapi loker palsu suka ada di ruko. Gitu. Nggak selalu undangan di ruko itu palsu. Aku pribadi punya experience diundang di ruko asli kok. Banyak perusahaan yang kayak gitu. Cuman ya gara-gara tadi gitu, ketidaktelitiannya kita gitu. Jadi akhirnya kayak begitu. Jangan pernah menghafalkan nama perusahaannya. Ingat ya, karena penipu-penipu itu nama tuh bisa variasi. Kalian hafalin format undangannya. Kalian hafalin tadi kata-kata kunci. Bayar-bayar, materai, ya kan? Rute-rute, bahasa dapat lamaranku dari mana. Karena sering loker palsu itu kadang kita nggak ngelamar. Tiba-tiba dapat undangan. Nah, kitanya ya. sendiri kalau ngelamar kerja, kita tuh kalau bisa kalian nih, kan ngirim lamaran sehari bisa banyak. Coba direkap di Excel. Tanggal sekian, nama perusahaannya apa, posisinya apa, terus dapat lokernya dari mana gitu. Nomor satu, tanggal 19 Mei 2024, PT ABCD, posisinya apa, staff admin. Dapat lokernya dari misalkan LinkedIn, ngirimnya via email gitu. Terus habis itu keterangan, baru mengirimkan lamaran, direkap.
Nanti kalau kalian ngelamarnya udah banyak, begitu ada panggilan, udah nggak ngomong, wah aku kemarin ngelamar nggak ya? Udah nggak gitu, buka Excel kalian, ada nggak PT itu? Oh ada, bener ini nggak ya yang undang? Gitu. Lah kalau kalian cuma nggak pernah ngerekap, ngandalin pakai pikir, akhirnya apalagi tadi nama perusahaannya dimirip-miripin kayak yang asli kan. Jadi kayak eh ada nggak ya? Terus kalau cari di Google history kirim email, ternyata nggak ada. Di sini nggak ada. Terus akhirnya pakai perasaan gitu loh. Wah, kayaknya ada deh yang ada kata-kata ininya tuh ada deh. Wah, ini ada nih, datengin lah gitu. Akhirnya kalian pakai perasaan. Nah, itu yang kelemahan-kelemahan begitu yang akhirnya dimanfaatkan sama yang nipu-nipu. Ini masih level-level standar ya yang dari tadi kita bahas ya. Gitu. Karena ini sebenarnya komplit dengan dari bahasa-bahasa tadi. Belum nanti kalau keterangannya ada tuh undangan kerja ya, palsu itu yang kalau di nge-WA itu sampai panjang banget gitu. Kadang ada tuh yang palsu dikirim lewat email, tapi nggak ada body emailnya, cuma file PDF. Kadang sampai di SMS. Anda diundang untuk ini, silahkan cek email. Hanya untuk melihat contoh undangan penipuan tadi. Gitu. Pokoknya segala bentuk proses rekrutmen yang ada biaya-biayanya, kayak gitu, itu hampir semuanya itu palsu. Kecuali kalau nanti ada beberapa case tuh ada yang lamar kayak di outsource apa yayasan tertentu yang di deket pabrik-pabrik gitu. Kadang suka ada tuh. Cuman itu menurutku asli tapi balik lagi harus difilter ya gitu. Aku no comment lah soal itulah. Sekarang kalau rekrutmen normal yang lain gitu ya, itu ya kayak tadi nggak dikenakan biaya apapun kok kayak begitu gitu. Apalagi tadi tiba-tiba nama perusahaannya nggak jelas gini-gitu. Maka kalian identifikasi itu harus gitu. Dan kalian itu di sini harus dibiasakan cari tahu dulu baru nanya biar kalian punya journey-nya gitu. Banyak banget di grup locker itu orang tuh nanya mulu tapi nggak coba cari tahu gitu. Udah bros, pernah ya nggak kalian si A misalkan, kamu pernah nggak browsing contoh locker palsu? Nggak pernah Kak. Ya gimana? Pernah nggak browsing contoh undangan kerja palsu, contoh kerja remote palsu, contoh kerja paruh waktu palsu gitu. Ciri undangan kerja palsu, ciri ini browsing, luangin waktu. Hasil pencarian ada banyak website, kunjungi aja satu-satu. Nanti kalian akan ngelihat benang merah. Oh, di semua website ini pada ngulah soal ini. Nah, itu nanti kalian akan paham. Terus jangan cuma ngelihat website. Google itu kan ada image. Buka image-nya. Biar ada contoh tampilannya gimana. Gitu. Nah, itu harus pelajari. Ingat ya, belajar cara menemukan locker yang bagus, yang bisa kalian lamar, itu harus setara dengan belajar nyari, bedain locker palsu itu. Gitu. Ya. Karena kalau enggak tadi, nanti kalian bisa ketipu. Gitu. Mau berapa kali ketipu gitu. Nanti lama-lama juga tadi, karena sering kali teman-teman, aku kan kalian kan karena berdua masih, kalau selain Dina ya, kalian berdua udah masih baru ya masuk ke grup gitu. Ya, itu teman-teman yang ada di grup tuh sering kali itu yang ketipu-ketipu konyol. Maaf ya, aku sebut kayak gitu. Kenapa konyol? Di grup sering dibahas, nggak pernah baca, nggak ada keinginan pribadi untuk browsing, cuma mengandalkan tanya ke grup, Kak ini asli atau palsu? Palsu. Tapi dia sendiri nggak tahu tuh palsu dari mana. Akhirnya nggak peka kan, kayak gitu. Pasti ada momen di mana kalian itu nggak ada waktu untuk bertanya, kayak buru-buru. Apalagi kadang loker-loker palsu tuh memunculkan angka-angka menarik. Tadi pura-pura jadi perusahaan-perusahaan terkenal. Sosokan pakai file PDF, padahal itu sebenarnya palsu kalau kalian mau lihat kayak gitu. Ya. Nah, hal-hal semacam ini jangan sampai kalian lengah. Aku ulang sekali lagi. Begitu lihat loker, satu, cari loker dari sumber resmi. Nomor dua, kalau dapat loker dari luar sumber resmi, coba kalian cek di sumber resminya gimana. Tiga, sumber resmi itu bisa website, bisa sosmed, bisa job fair, bisa job portal resminya perusahaan, bisa karyawan HRD user dari perusahaan itu. Kalau kalian ngelakuin itu semua belum bisa, nomor selanjutnya adalah tanya sama yang tahu. Gitu. Oke. Yang nomor selanjutnya, kalau kalian lihat ada yang mencurigakan gini gitu, itu di skip dulu, disimpan dulu. Fokus sama yang jelas-jelas, cari sumber resmi. Gitu. Cari sumber-sumber yang meyakinkan. Jangan buru-buru ya langsung wah kirim aja dulu. Gitu. Bismillah kirim ya. Tetap nggak kena, bismillah nggak mempan, bismillahnya orang palsu kok. Gitu. Kita harus optimis. Aku kayak gitu. Ya Kak, kata mamaku tuh bismillah aja barangkali rezekimu lah. Barangkali rezeki gimana? Orang palsu gitu. Itu beneran ada. Itu ada. Aku nggak perlu sebut anaknya. Mungkin semoga dia nonton ini. Anaknya itu tuh udah datengin. Anaknya udah berdiri di depan suatu ruko waktu itu.
nelpon aku. Kagak, aku dapat loker gini-gini, mana coba lihat. Wah, aku sampai teriak-teriak itu palsu gitu. Cari abang, ada ojek online kan waktu itu. Kamu datang sama ada abang ojek online-nya. Padahal sama abang ojek online-nya udah dikasih tahu itu palsu. Neng, biasanya saya nganterin orang dari sini balik ke stasiun itu gara-gara habis ditipu gitu. Gitu. Aku lupa, anaknya aku lupa, tapi di grup loker masih ada. Cepet buruan, Wak. Aku suruh dia pulang itu akhirnya. Itu dramatis sih. Aku baru sekali itu ada anak yang nelpon, itu udah di depan rukonya, hampir mau masuk. Sampai dia keluar sampai stasiun katanya lemes. Aku marah-marahin, kamu dapat loker dari mana? Aku dikasih mamaku, Kak. Gitu. Udah lama mamaku nggak ngasih aku uang saku. Akhirnya kok dia semangat. Nah, aku nanya, "Ma, ini kok aku udah loker tapi kok aku nggak yakin." Dia ngomong sama mamanya tuh karena aku nggak yakin, nggak ngomong, "Mah, kok menurutku ini palsu kan beda ya." Dia ngomong sama mama, ini aku kok nggak yakin. Mamanya bilang apa? "Coba aja dulu, barangkali rezekimu." Padahal dia udah tahu aku, nggak nanya sama aku. Udah kan, berarti dapat ACC sama ortu, dateng lah itu. Hampir aja gitu. Ya jangan sampai ada drama-drama kayak begini ya. Aku baru ngalamin sekali ini soalnya yang dramatis, orang itu udah di depan itunya banget gitu. Dan masih ada abang ojek online-nya waktu itu baik banget itu. Ini kisah beberapa tahun yang lalu ini. Cuma ya jangan sampai kayak gitu. Ya, paham ya secara umum terkait dengan loker palsu itu ya. Oke? Udah ada gambaran Ya. ya? Oke ya. Ya. Oke. Oke.